Saya menggunakan metode role play dengan menjadikan ibu dan bapak sebagai mahasiswa yang saya ampu pada mata kuliah perencanaan dan pembangunan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi rekan-rekan yang pagi hari ini sudah hadir pada kelas kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun ya teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat, juga fasilitas untuk belajar pagi hari ini sudah siap. Juga teman-teman sebelumnya sudah mempersiapkan materi ya, dengan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah Ibu berikan pada link yang diberikan minggu lalu. Jadi teman-teman sebenarnya untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama mengulas, bersama-sama membahas dari materi-materi yang sudah disediakan ya pada link LMS yang Ibu kirimkan. Oke. Di sini ada teman-teman yang sudah membaca materi sebelumnya. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, terima kasih. Oke, kalau belum berarti kita mulai pada gambar pertama. Ketika Ibu memberikan gambar ini, apa opini yang ada pada teman-teman dalam melihat gambar ini? Selain kalau dalam nonverbalnya ya di komunikasi ya mereka sedang melakukan diskusi ya, terlihat dari beberapa orang yang berkumpul berhadap-hadapan seperti itu, atau mungkin ada yang punya interpretasi lain selain sedang berdiskusi, Sedang yang mau konflik, Bu. memberikan konflik. Bisa juga ya mungkin karena terlihat dari satu orang yang berada di tengah, terlihat mungkin ekspresinya ada marah atau panik seperti itu ya. Kita bebas mentafsirkan ekspresi. Baik teman-teman, untuk gambar pertama kita bisa katakan bahwa di sini ada sebuah proses ya, seseorang sedang melakukan dialog, diskusi atau perencanaan. Kemudian ketika kita melihat gambar kedua, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya, monggo. Baik, kita melihat ya bahwa di gambar kedua ada di sini beberapa item atau ada beberapa sajian gambar yang sebenarnya sangat lumrah atau sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari atau pengalaman teman-teman sebelumnya. Ada yang pernah berlibur ke daerah pegunungan, ke daerah wisata, atau mungkin kampung halamannya. Mirip-mirip ya kondisi geografisnya dengan gambar yang ditampilkan. Ada di situ perumahan penduduk, kemudian ada juga di situ mungkin kabel listrik ya yang tersirat di dalam gambarnya atau tampak di dalam gambarnya. Lalu ada persawahan dan mungkin juga di persawahan tersebut juga ada tersedia fasilitas jalan seperti itu ya. Jadi banyak data yang bisa kita lihat dalam sebuah gambar. Kemudian kita berlanjut pada gambar ketiga. Baik, di sini rekan-rekan ada yang memberikan pendapat menampilkan apa di gambar ketiga, atau mau memberikan ada informasi A Bu di gambar ketiga, silakan. Situasi perkotaan pada malam hari ya, Bu ya? Ya, situasi perkotaan di malam hari. Terima kasih rekan Fatma untuk opininya. Benar teman-teman, di sini ada ya, kita bisa melihat bahwa sangat berbeda ya tampilan di gambar yang pertama, kedua, ketiga. Gambar mungkin kita bisa mengkomparasikan tentang lingkungan di gambar kedua dan ketiga seperti itu. Nah, di gambar ketiga ini kita melihat bahwa fasilitas di gambar ketiga lebih bagus. Ada jalan, kemudian lebih terang, kemudian gedung-gedung yang tinggi, bahkan mungkin dari gambar tersebut kita bisa menginterpretasikan lebih di mana banyak seperti sektor ekonomi, pendidikan, orang-orang bekerja pada yang bisa kita tafsirkan pada gambar ketiga ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ya di dalam materinya. Jadi
Apa sih sebenarnya yang dipertimbangkan ketika kita melihat atau ketika kita punya rencana untuk membangun sebuah wilayah? Nah, di sini konteksnya ketika mungkin pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau desa mau membangun seperti itu ya. Tentu akan melihat kondisi dari lingkungannya seperti apa. Kemudian akan melihat lagi kesiapan dari sumber daya lingkungan, sumber daya manusianya, kemudian kebutuhan apa sih yang bisa dikelola, baik dari lingkungan atau dari sumber daya manusia. Seperti itu. Nah, sesungguhnya bumi yang sekarang kita pijak ini memiliki berbagai keragaman bentuk ya, terutama pada wilayahnya, baik wilayah daratan, wilayah lautan. Kalau tadi kita melihat ada pegunungan, ada perkotaan, kemudian seperti di Indonesia itu banyak sekali wilayah-wilayah yang karakteristiknya berbeda. Ada mungkin banyaknya daerahnya perairan atau pulau-pulau kecil seperti itu. Nah, keberagaman fiskal di wilayah ini tentu akan berimplikasi pada aktivitas penduduknya. Kalau di perkotaan mungkin orang-orangnya itu banyak melakukan aktivitas ekonominya dalam misalnya menyediakan jasa atau mungkin bekerja di kantoran seperti itu. Nah, kalau di pedesaan biasanya apa? Yang sangat dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Boleh teman-teman opininya. Biasanya kalau di desa orang-orang bekerjanya sebagai apa? Saya Ibu petani mungkin atau Ya, berkebun. benar Ibu Umi, benar rekan Umi. Terima kasih untuk opininya. Ya, kalau di pedesaan biasanya orang-orang akan mengelola alamnya, hasil alamnya, dan sumber daya manusia di pedesaan juga biasanya punya kemampuan yang lebih mumpuni dalam mengelola bidang pertanian seperti itu ya. Jadi eh, bagaimana lingkungan yang beragam ini dapat dimanfaatkan oleh penduduknya dan akan bergantung pada kondisi lingkungan serta kualitas sumber daya manusianya tadi ya. Orang-orang bekerja akan biasanya kembali pada background dari lingkungannya atau dari kapasitasnya seperti itu. Bahkan mungkin di perkotaan sekarang juga sudah berbagai macam teknik pertanian dilakukan. Baik. Kemudian kita akan membahas jadi struktur atau kondisi fisik wilayahnya seperti apa saja yang kita bisa lihat bagaimana kondisi atau wilayah di Indonesia. Nah, contohnya di dataran tinggi. Daerah dataran tinggi itu memiliki ketinggian biasanya rekan-rekan itu antara 700 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dengan kita mau mengenal ciri utamanya. Nah, ciri utamanya dari wilayah ini yaitu beriklim relatif sejuk. Di sini mungkin ada teman-teman ya yang setiap kuliah karena kita sudah terlalu menikmat atau sudah terlalu jenuh dengan hiruk pikuk di perkotaan, maka ketika ada waktu ya ada hari libur 1-2 hari, teman-teman akan mencari wilayah yang berbeda, wilayah yang relatif sejuk, misalnya ke perkotaan atau mungkin teman-teman ke daerah-daerah perkebunan seperti itu ya. Jadi untuk merefresh baik itu pikiran atau juga udara yang dihirup. Nah, terus kalau misalkan masyarakat yang ada di wilayah yang tinggi atau dataran tinggi ini, aktivitas penduduk di kawasan dataran tinggi itu biasanya apa? Didominasi pada bidang pertanian ya, pertanian lahan kering. Misalnya tadi, misalkan teman-teman berwisata, kalau di Jawa Barat terdekat apa wisatanya? Kebun teh ya, kebun teh. Terus kemudian aja juga mungkin teman-teman suka ke hutan pinus seperti itu. Nah, di situ juga nanti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan potensi dari wilayah yang ada. Itu potensi yang dimiliki wilayahnya. Umumnya lebih dominan pada bidang pertanian lahan kering, terus juga masyarakat bisa nanam atau di sana bisa ada kegiatan penanaman sayur-sayuran atau kegiatan aktivitas ya untuk di perkebunannya, kemudian juga menanam buah, berbagai macam komoditi atau varietas tanaman seperti itu. Baik, bagaimana teman-teman dataran tinggi? Ada yang mau menambahkan? Punya informasi apa
selain yang sudah dibahas di dalam slide tentang wilayah dataran tinggi. Baik, lanjut ya. Kita membahas tentang wilayah di pegunungan. Maaf teman-teman, mendadak blur ya. Slide-nya blur. Iya, Bu, slide-nya blur. Tapi masih bisa Tapi terlihat. masih terbaca. Masih terbaca, Bu. terbaca, iya. Sekarang sudah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, jadi wilayah pegunungan ini secara fisik itu kita bisa melihat apa aja ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu permukaan tanahnya akan lebih menonjol. Jadi kalau teman-teman ke pegunungan sudah pasti kita sudah tahu trekkingnya akan naik. Jadi kalau bawa kendaraan ya harus bisa merencanakan kendaraan yang bisa dipakai untuk ke wilayah seperti itu harus yang seperti apa sehingga tidak menyusahkan nanti teman-teman atau rekan-rekan ketika melakukan perjalanannya. Kemudian kondisi ciri fisiknya apalagi menjulang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kemudian perbedaan lainnya pada cadangan airnya ya. Jadi kalau di pegunungan biasanya ada sumber mata air ya. Mungkin teman-teman juga kalau lagi pergi ke daerah-daerah wisata itu bisa menemukan misalkan sumber mata air, situ atau curug gitu ya. Menuju daerah-daerah yang dataran fisiknya lebih tinggi atau lebih menonjol seperti itu. Nah, di wilayah pegunungan itu topografinya bergelombang juga. Jadi kita akan lihat ada daerah yang lebih tinggi, tapi ada daerah yang curam juga seperti itu. Sehingga ya tentu saja tidak akan landai ya, seperti mungkin topografi atau kondisi fisik di dataran yang rendah seperti itu. Nah, wilayah pegunungan juga selain dimanfaatkan sebagai area perhutanan, juga dimanfaatkan sebagai area perkebunan tadi ya. Kalau misalkan ke kaki gunung atau mendekati ke puncak gunung, biasanya banyak pohon-pohon besar ya. Begitu. Nah, macam-macam, ada jati, ada berbagai macam lah. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih informasinya tentang biasanya komoditas pohon kayunya atau yang pohon jangka panjang itu apa aja. Kemudian juga kalau perkebunan contohnya kita bisa melihat banyak ya, kalau di Subang sendiri ada perkebunan karet seperti itu. Nah, itu juga mungkin milik industri seperti itu. Kemudian ada perkebunan teh yang akan memanfaatkan kondisi fisik dari daerah tersebut. Nah, terus akhirnya ada peluang apa lagi dari kondisi fisik itu? Selain tadi dari ciri fisiknya juga berpeluang sebagai profesi, menimbulkan pemenuhan ekonomi pada bidang profesi ini seperti misalnya buruh kebun. Ada kalau ibu-ibu di pegunungan biasanya apa? Punya produktivitas jadi ikut sebagai buruh petik teh misalnya ya. Atau mungkin untuk bapak-bapaknya kalau dekat dengan perkebunan karet bisa ya jadi buruh untuk menyadap karet seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang wilayah dataran rendah. Nah, kalau daerah ini biasanya ketinggiannya itu kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tadi cirinya pegunungan yaitu cenderung tinggi dengan ketinggian 700 sampai 800 meter ya. Kalau dataran rendah sendiri, kalau misalkan diukur dengan laut seperti itu, kondisi daerahnya itu relatif yang rendah atau datar dengan ketersediaan airnya itu cukup. Kemudian apa sih aktivitas yang mendominasi pada kondisi lingkungan tersebut gitu di dataran rendah. Nah, untuk dataran rendah biasanya profesi atau masyarakat ini untuk pemenuhan ekonominya lebih beragam. Jadi ada yang dari pertanian, kemudian pada sektor perikanan, pertambakan, hingga industri dan perdagangan dan jasa. Jadi kalau di dataran rendah ya, misalnya di pedesaan, di kabupaten, kemudian daerah-daerah mendekati perkotaan, itu orang-orang berkegiatan ekonominya itu jauh lebih banyak. Kemudian bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan tentunya bisa dikembangkan ya apabila tersedia sumber air yang cukup. Jadi dianalisis lagi ternyata daerah rendah
pun punya ketika mau melakukan kegiatan ekonomi tertentu atau mau mengembangkan perencanaan pembangunan tertentu, melihat lagi, menganalisis lagi ketersediaan dari sumber daya lingkungannya ini ada apa lagi seperti itu. Selain tadi mungkin sumber daya manusianya, kemudian sumber daya lingkungan yang bisa disediakan oleh lingkungan setempatnya. Selain itu, aktivitas bidang industri dan jasa di daerah dataran rendah itu biasanya lebih berkembang karena sarananya atau infrastrukturnya itu lebih memadai. Kayak misalnya rekan-rekan tinggal di kabupaten atau tinggal di provinsi yang kondisi fisik daerahnya itu dataran rendah. Nah, kalau mau bidang jasa misalnya apa? Mau jadi agen kirim barang seperti itu. Nah, itu untuk transportasinya lebih memungkinkan atau tidak sesulit dengan masyarakat yang ketika membuka jasa tersebut di daerah tinggi gitu ya, di pegunungan. Nah, biasanya juga sangat sedikit di daerah-daerah. Tapi kalau di dataran rendah kita mau cari bidang jasa, entah itu travel atau kirim barang dan sebagainya, itu biasanya akan lebih tersedia karena infrastrukturnya lebih mendukung. Jadi giat ekonomi atau profesi yang berjalan dalam daerah tersebut itu di ciri fisik dataran rendah ini lebih berjalan, lebih tertunjang seperti itu, ditunjang dengan infrastrukturnya. Kemudian pantai. Baik. Daerah ini berada di pesisir atau sepanjang tepian pantai. Umumnya penduduk yang berada di wilayah pantai itu berprofesi sebagai nelayan. Tadi ya, karena lingkungannya juga memang mendukung seperti itu. Ketika seseorang mau mencari sumber ekonominya, kemudian wilayahnya menyediakan sumber daya ikan yang cukup atau sumber daya seafood yang cukup. Kemudian ya masyarakat juga lama-lama atau yang berada di daerah setempat biasanya akan punya kemampuan, sumber daya manusianya terasah dengan atau ditunjangnya ya kondisi lingkungan. Kondisi pantai yang ideal bisa digunakan nelayan. Biasa digunakan nelayan adalah pantai yang landai, karena pantai yang landai biasanya gelombang lautnya tidak begitu besar. Juga bisa kalau misalkan pelabuhan juga akan ketika mau membangun pelabuhan, contohnya di Indramayu ya, dia itu ternyata ketika dianalisis kondisi lautnya atau kondisi pantainya, bibir pantainya sesuai, cocok untuk dibangun pelabuhan dan juga akhirnya mendukung kondisi alam tersebut, mendukung untuk pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia melakukan pembangunan yang merata seperti itu. Wilayah pantai yang curam dan terjal biasanya mencari mata pencahariannya lain. Kalau misalkan ini kita mungkin kalau di Yogyakarta ya, di Gunung Kidul itu kan kondisi pantainya cukup curam ya teman rekan-rekan. Jadi tebing kemudian langsung laut lepas seperti itu. Ada wilayah-wilayah atau pantai-pantai yang tipikal fisiknya seperti itu. Jadi tentu mungkin masih ada di daerah-daerah lain yang memungkinkan untuk menjadikan profesi sebagai nelayan, tapi ada juga yang akhirnya kondisi alamnya tidak sesuai untuk itu sehingga melakukan atau menjadikan profesi yang lainnya untuk mendukung ekonominya. Nah, itu pembangunan ya, berbagai skema. Ya, kemudian oke teman-teman, dari atau rekan-rekan dari bahasan tadi mungkin ada yang mau memberikan opini atau menambahkan informasi yang dimiliki. Monggo. Baik, jadi kondisi geografis sebuah wilayah teman-teman selain berimplikasi pada aktivitas penduduknya, jadi tadi ya
wilayah atau lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi atau kegiatan dari masyarakatnya, aktivitas masyarakatnya. Kayak tadi kalau pegunungan lebih dekat dengan aktivitas-aktivitas pertanian dan perkebunan seperti itu ya. Kalau di daerah landai atau daerah dataran rendah itu lebih variatif gitu. Masyarakatnya lebih bisa fleksibel dalam memilih jenis kegiatannya. Kemudian ternyata kondisi tersebut juga mempengaruhi teman-teman pada moda transportasi yang digunakan. Misalnya, kalau dataran tinggi biasanya moda transportasinya itu cenderung mahal karena medannya sulit. Misalnya teman-teman mau pergi ke pegunungan ya, seperti itu. Nah, mungkin sangat terbatas gitu, ketersediaan moda transportasinya. Juga mungkin ongkosnya jadi lebih mahal dibanding kalau misalnya naik angkot mau ke atau naik transportasi umum ya, bis mau ke daerah lain, mau ke kabupaten lain. Nah, biasanya ongkosnya ya standar seperti itu. Nah, kalau ke daerah yang tinggi seperti itu, apalagi misalnya menggunakan travel atau menggunakan moda transportasi apa yang tersedia untuk menuju wilayah tersebut, itu harganya bisa relatif atau cenderung lebih mahal. Lalu juga untuk kendaraannya sendiri, kalau daerah menanjak seperti itu akan lebih boros kan pada penggunaan bahan bakarnya. Jadi penduduk juga menggunakan sini, kalau misalnya penduduk mau berkegiatan itu akan melihat dulu moda transportasi yang tersedia untuk menuju wilayah A karena sudah memahami itu daerah yang akan ditujunya. Kemudian berbeda dengan dataran rendah, kondisi geografisnya yang cenderung stabil biasanya mengakibatkan transportasinya pun lebih murah daripada di dataran tinggi dan lebih beragam. Misalnya kalau ke dataran tinggi itu biasanya moda transportasi daratnya bis atau mobil atau kendaraan roda 2 seperti itu ya. Kalau di dataran rendah atau landai seperti itu banyak macamnya. Misalnya bisa ada kereta api seperti itu. Nah, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu dihubungkan juga oleh laut. Seperti kita tahu ya bahwa Indonesia kan kepulauan, berarti banyak laut gitu, yang ada yang kita bisa lihat gitu dalam peta Indonesia. Kemudian juga karena daerahnya atau kondisi fisiknya seperti itu, berarti mode transportasinya pun akan terpengaruh gitu ya. Tentunya beda jalur transportasi laut. Nah, kemudian kondisi geografis ini memiliki perbedaan dalam penggunaan moda transportasi. Di sini, kalau misalnya di Pulau Jawa itu biasanya karakteristiknya atau moda transportasi yang ada di Pulau Jawa itu relatif lebih berkembang karena memang pusat pembangunan banyaknya di Pulau Jawa. Lalu moda transportasi yang tersedia juga mulai beragam ya, banyak gitu, dari moda angkutan darat didukung dengan memadainya jalan raya. Kemudian juga moda transportasi udara dan memiliki banyak bandar udara, dan mungkin kalau sekarang sudah ini ya di semua pulau. Lalu kalau di Pulau Sumatera kondisi geografisnya itu umumnya berawak gitu. Jadi jalanan-jalanan transnya juga baru gitu ya. Banyak fasilitas-fasilitas yang baru dibangun. Kemudian moda transportasinya juga mungkin bisa atau banyak memanfaatkan sungai ya, karena di sana di Sumatera ini banyak sungai, kemudian dia dengan ciri fisik atau sungai yang lebar dan panjang seperti itu. Kemudian Bu Ana, maaf, ini baik. waktunya sudah cukup ya untuk Baik. pemaparannya, bisa langsung ke penutup barangkali. Oke, teman-teman, rekan-rekan, tadi ya sekilas pemaparan dari Ibu. Semoga ini bisa menjadi cukup gambaran untuk teman-teman melihat bagaimana lingkungan atau kondisi fisik itu mempengaruhi dari ketersediaan moda transportasi, kemudian mempengaruhi juga
masyarakat dalam bergiat ekonomi seperti itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana Melani yang sudah menyampaikan paparannya. Silahkan Pak Wayan untuk komentarnya. Oke, makasih. Dengar suara saya. Terdengar, Pak. Oke, Bu Ana, saya mau tanya dulu. Ibu merancang pembelajarannya blended dengan model apa? Jadi, Kan banyak modelnya tuh blended. case Pak, dari case metodenya. Itu metodenya, blended metodenya. Ada kan ada flip class. Oh iya. Kurang kurang mengetahui Pak ini. Tapi jadi sebelumnya Oke. mahasiswa diberikan Jadi saya membuat sebuah Google Sites seperti itu Pak. Jadi ada room pertemuan seperti itu. Jadi asinkronusnya itu di LMS ya, LMS. Ya, ya Jadi ada memanfaatkan Unsika Google punya Sites. LMS. Oke, itu tugas-tugas di situ sudah operasional tentunya ya. Tinggal Ibu di kelas membahas ya. Dan itu rencananya ya. Ya, kembali-kembali di kelas Ibu yang justru menjelaskan. Kembali-kembali dia ke tradisional lagi. Jadi yang paling penting diskusinya. Ini teman-teman juga kalau bisa, kalau memang bisa merespon, respon aja ya. Kalau ada pertanyaan, ini simulasi kan. Kalau memang agak kurang paham, berarti nggak ada yang nanya kan. Nah, gimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik, itu yang perlu dipelajari di kelas. Sehingga diskusinya jadi multi arah. Nah, tapi udah bagus, Ibu cukup bagus menjelaskan. Interaksinya nanti tolong dicoba dilatih di sini ya. Ya, adalah teman-teman yang beberapa bertujuh ini bisa merespon setiap pertanyaan dari yang ngajar itu jadi dosen gitu ya. Yang satu jadi dosen, yang lain jadi mahasiswa gitu ya. Nah, nanti di real teaching Mohon maaf Pak, termute. Bentar, Bapaknya lagi saya chat. kayak gitu ya. Jadi itunya eh, Ibu itu jangan terlalu banyak ceramahnya, ya. Harus banyak dialognya, gitu ya. Harus banyak karena yang belajar itu mahasiswanya, gitu ya. Nanti di real teaching mestinya bisa diterapkan itu. Jadi dengan apalagi di LMS sudah disiapkan, dia udah baca, nanti di kelas benar-benar sudah dibahas, gitu ya. Membahas, mendiskusikan ya. Itu sebenarnya flip class itu seperti itu, penugasan dulu baru pembahasan kan. Jadi di kelas memungkinkan Ibu untuk mendorong munculnya pemikiran kritis. Atau kalau enggak disuruh nanya apa yang barusan kita sampaikan. Kita memberi orientasi sebentar, kemudian dia sudah baca belum? Kalau belum ya mesti diingatkan kembali bahwa dia sudah sempat membaca. Kalau ada pertanyaan, nah disitulah diskusinya di kelas. Itu. Jadi ya penugasan itu manfaatnya di kelas itu hanya membahas. Jadi nggak capek Ibu mengajar. Nah nanti begitu meresume, Ibu bisa mulai dari mahasiswa dulu,
kemudian Ibu menegaskan kembali dan memberi penguatan reinforcement terhadap apa yang sudah disimpulkan, gitu ya. Saya kira itu aja yang menjadi catatan saya. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Wayan untuk komentar dan masukannya. Selamat untuk Bu Ana sudah selesai presentasinya. Sekarang kita lanjut ke peserta kedua.